Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jika kita bertanya kepada teman-teman Muslim, mengapa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Pertanyaan yang sederhana, bukan? Mereka akan menjawab sesuatu seperti, karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya. Atau, karena bahasa Arab adalah bahasa yang sempurna bagi Allah untuk mengekspresikan keindahannya. Sayangnya bagi teman-teman Muslim kita, Al-Quran sendiri sebenarnya sudah menjelaskan secara langsung mengapa Allah menurunkannya dalam bahasa Arab. Dan alasan Allah itu sepenuhnya bertentangan dengan apa yang dijawab dan diyakini oleh umat Muslim zaman sekarang tentang Al-Quran. Inilah sebabnya para ulama Muslim tidak pernah membahas hal yang akan kita bahas ini. Mereka tidak ingin siapapun mengetahui apa yang akan kamu ketahui. Kalau kamu pikir saya melebih-lebihkan, tonton sampai habis, lalu coba jelaskan bagaimana mungkin informasi ini tidak menghancurkan dakwah Islam secara total. Mari kita mulai dengan mengingat bagaimana diskusi tentang Al-Quran biasanya terjadi. Teman-teman Muslim kita mengajak kita untuk masuk Islam. Lalu kita bertanya, kenapa kami harus masuk Islam? Mereka menjawab, karena Islam adalah kebenaran. Lalu kita menjawab, tapi banyak ideologi yang mengklaim sebagai kebenaran. Kenapa kami harus percaya bahwa Islam yang benar? Dan mereka menjawab, karena Al-Quran, gaya bahasanya luar biasa. Pasti ini firman Tuhan. Bahkan sebelum kita membuka Al-Quran dan mulai membaca, kita sudah bisa melihat kejanggalan yang jelas dari argumen ini. Romeo dan Juliet adalah karya yang luar biasa. The Brothers Karamazov juga luar biasa. The Love Song of J. Alfred Prufrock pun luar biasa. Tapi apa hubungan semua tulisan luar biasa itu dengan klaim bahwa tulisan tersebut adalah firman Tuhan? Menurut logika sehat, tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi karena kita ingin bersikap sopan, walau klaim itu terdengar konyol, kita tetap membuka Al-Quran. Dan yang kita temukan adalah buku paling membosankan, paling kacau, dan paling tidak teratur yang pernah kita baca seumur hidup. Bahkan jauh lebih buruk dari ekspektasi kita yang sudah rendah. Lalu kita kembali kepada teman Muslim kita, dan dengan sopan kita katakan, Al-Quran itu kurang menarik, kurang mengesankan, dan kurang memberi pencerahan dibandingkan buku telepon. Dan disitulah teman Muslim kita mengeluarkan kartu truf terakhir dari dasar tumpukan keputusasaan. Ya, kamu harus membacanya dalam bahasa Arab, hanya bekerja dalam bahasa Arab. Disinilah kita mulai bertanya-tanya, kalau Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, kenapa bukti utama kebenarannya hanya bisa dimengerti dalam satu bahasa? Bahasa yang tidak dikuasai kebanyakan orang di dunia. Bahkan penutur asli bahasa Arab pun tidak bisa memahami banyak bagian Al-Quran karena ditulis dalam bahasa Arab klasik. Tapi keadaan menjadi lebih buruk lagi. Bahkan, para pakar bahasa Arab klasik pun tidak bisa memahami sebagian isi Al-Quran. Contohnya, ahli bahasa Arab Godspuyten mengatakan, Al-Quran mengklaim dirinya sebagai mubin, jelas. Tapi, jika kamu membacanya, kamu akan melihat bahwa setiap 5 kalimat atau lebih, kamu akan menemui bagian yang tidak masuk akal. Banyak Muslim dan orientalis akan mengatakan sebaliknya, tentu saja. Tapi, kenyataannya adalah, 1/5 teks Al-Quran itu tidak dapat dipahami. Inilah yang menyebabkan kegelisahan klasik dalam hal penerjemahan.
Jika Al-Quran tidak dapat dipahami, bahkan dalam bahasa Arab, maka ia tidak dapat diterjemahkan, dan itulah yang ditakuti banyak orang. Dan karena Al-Quran berulang kali mengklaim bahwa dirinya jelas, mubin, tapi jelas-jelas tidak demikian, bahkan menurut penutur asli bahasa Arab, maka di situ ada sebuah kontradiksi. Sarjana asal Iran, Ali Dashti, dalam bukunya 23 Years, menulis bahwa Al-Quran memuat kalimat-kalimat yang tidak lengkap dan tidak sepenuhnya bisa dipahami tanpa bantuan tafsir. Mengandung kata-kata asing, kata-kata Arab yang tidak umum, dan kata-kata yang digunakan bukan dengan makna biasanya. Mengandung kata sifat dan kata kerja yang dibentuk tanpa memperhatikan kesesuaian gender dan jumlah, kata ganti yang tidak punya rujukan yang jelas, serta predikat-predikat yang dalam bagian-bagian yang berima seringkali sangat jauh dari subjeknya. Penyimpangan-penyimpangan bahasa seperti ini telah memberikan ruang bagi para kritikus untuk menolak klaim keindahan bahasa Al-Quran. Jadi, kita diharapkan percaya bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan karena kejelasan dan keindahan bahasanya. Padahal, para ahli justru mengatakan bahwa isinya kacau, tidak jelas dan tidak terlalu bagus. Di sini, teman-teman Muslim kita akan buru-buru berkata, "Jangan percaya para ahli, percayalah pada orang-orang dakwah." Ya, orang-orang dakwah, si jujur-jujur polos yang dulu meyakinkan kita bahwa Al-Quran terjaga dengan sempurna. Tapi, belakangan mereka sendiri mengakui bahwa itu bohong. Orang-orang dakwah yang katanya tulus dan kredibel itu dulu juga bilang bahwa Al-Quran penuh dengan mujizat ilmiah. Tapi, kemudian mereka sendiri mengakui itu bohong. Orang-orang dakwah, si pembohong kompulsif, yang kini berkata bahwa Al-Quran sangat indah secara gaib dan pasti dari Tuhan. Dan kita harus percaya begitu saja. Kita harus menerima perkataan mereka tanpa bukti. Perhatikan baik-baik, kita disuruh masuk Islam karena keindahan bahasa Al-Quran yang katanya supranatural. Tapi, pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu kalau keindahannya supranatural kalau kita tidak bisa bahasa Arab? Apa yang sebenarnya dikatakan teman-teman Muslim kita adalah begini. Kita harus percaya apa yang dikatakan orang-orang dakwah tentang Al-Quran tanpa bisa menilai sendiri buktinya. Atau, kita harus menghabiskan bertahun-tahun belajar bahasa Arab klasik agar suatu hari kita bisa menguji klaim itu sendiri. Jadi pilihannya, percaya saja pada kata orang tentang kitab suci mereka tanpa bisa mengecek. Atau, belajar bertahun-tahun bahasa asing hanya untuk mungkin suatu hari bisa menilai sendiri. Kenapa ini bermasalah? Karena itu sepenuhnya bertentangan dengan isi Al-Quran sendiri, dan kamu akan segera melihat alasannya. Mari kita mulai. Menurut Al-Quran, Allah telah mengutus Nabi kepada setiap bangsa. Dalam surah An-Nahl 16 ayat 36, Allah berkata, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat dengan perintah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut." Jangan lupakan poin penting ini. Seorang Rasul telah diutus kepada setiap bangsa untuk menuntun mereka. Demikian juga dalam surah Yunus 10 ayat 47 kita membaca, "Dan bagi tiap-tiap umat ada seorang Rasul. Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberi keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi." Jadi, Allah mengutus Rasul untuk setiap umat. Tapi, bangsa Arab adalah yang terakhir menerima petunjuk. Itulah sebabnya Muhammad disebut sebagai Rasul terakhir. Bagaimana kita tahu Muhammad adalah yang terakhir? Mari kita lihat. Dalam surah Yasin 36 ayat 2-6, Allah menyatakan, "Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar termasuk salah satu dari para rasul yang berada di jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai." Pikirkan logikanya, seorang Rasul telah diutus kepada setiap bangsa, tapi kaum Arab belum pernah diberi peringatan sebelumnya. Maka, Muhammad adalah Rasul pertama untuk mereka dan sekaligus yang terakhir secara kronologis.
Abaikan dulu fakta bahwa menurut Al-Quran sendiri, Ibrahim dan Ismail konon pernah berada di Mekah dan membangun Ka'bah. Kelihatannya, Ibrahim dan Ismail hanya diam saja saat mereka berada di Arabia membangun rumah ibadah. Tidak ada nabi pemberi peringatan bagi bangsa Arab sebelum Muhammad, tapi semua bangsa lain sudah pernah mendapatkan rasul mereka masing-masing. Surah Sabah 34 ayat 43-44 mengatakan, "Dan apabila ayat-ayat kami yang jelas dibacakan kepada mereka, mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang hendak memalingkan kamu dari apa yang biasa kamu sembah oleh nenek moyangmu.' Dan mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan.' Dan orang-orang kafir berkata tentang kebenaran ketika datang kepada mereka, 'Ini hanyalah sihir yang nyata.' Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus kepada mereka sebelum engkau, Muhammad, seorang pemberi peringatan pun. Tidak ada pemberi peringatan sebelum Muhammad. Maaf ya, Ibrahim dan Ismail, kalian tidak masuk hitungan." Surah As-Sajdah 32 ayat 3 berkata, "Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Tidak, itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk." Jadi, seorang rasul telah diutus kepada setiap bangsa, tapi bangsa Arab belum pernah mendapatkan rasul sebelumnya. Itulah sebabnya Allah mengutus Muhammad. Begitu Muhammad diutus kepada bangsa Arab, bangsa terakhir yang menerima rasul mereka, maka semua bangsa sudah mendapatkan peringatan. Seperti yang dikatakan dalam surah Fatir 35 ayat 24, "Sesungguhnya kami telah mengutus engkau, Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan telah didatangi oleh pemberi peringatan." Menurut Al-Quran, Muhammad diutus untuk memperingatkan kaumnya sendiri, yaitu bangsa Arab. Bangsa-bangsa lain sudah memiliki pemberi peringatan masing-masing. Dan Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa Allah hanya mengutus seorang rasul yang berbicara dalam bahasa kaum yang dituju. Surah Ibrahim 14 ayat 4 mengatakan, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat menjelaskan ajaran itu kepada mereka." Itulah sebabnya Ibrahim dan Ismail tidak memberi peringatan kepada penduduk Mekah. Bahasanya beda. Ya, ini dalih yang muncul dari kontradiksi internal Al-Quran. Disinilah mulai terlihat masalah besar bagi pandangan Islam tentang Muhammad. Kalau Allah hanya mengutus Rasul yang berbicara dalam bahasa kaumnya, bagaimana mungkin Muhammad menjadi Rasul untuk seluruh dunia? Apakah Muhammad bisa berbahasa Inggris, Rusia, Spanyol, Mandarin, dan Swahili? Tidak. Kalau begitu, menurut logika Allah sendiri, Muhammad bukan Rasul untuk orang yang berbicara bahasa Inggris, Rusia, Spanyol, Mandarin, atau Swahili. Allah secara eksplisit berkata dalam surah Asy-Syura 42 ayat 7 bahwa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab untuk memperingatkan bangsa Arab yang tinggal di sekitar Mekah. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, Muhammad, Al-Quran dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura, Mekah, dan orang-orang di sekitarnya, serta memberi peringatan tentang hari pengumpulan yang tidak diragukan lagi. Sebagian masuk syurga, dan sebagian masuk neraka yang menyala-nyala. Ini adalah wahyu berbahasa Arab untuk orang yang bisa bahasa Arab. Surah Ad-Dukhan 44 ayat 58, "Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran ini dalam bahasamu, Muhammad, agar mereka mendapat pelajaran." Allah membuat Al-Quran mudah dalam bahasa siapa? Bahasa Italia? Bukan. Dalam bahasamu, artinya bahasa Arab.
Kenapa harus dalam bahasamu? Supaya mereka, yaitu orang-orang Arab, bisa mengerti dan mendapat pelajaran. Surah Az-Zukhruf 43 ayat 2-4, demi kitab yang menjelaskan segala sesuatu, sesungguhnya kami menjadikannya Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya dan memperoleh hikmah. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu aslinya terdapat di Ummul Kitab Lauh Mahfuz di sisi kami, sangat tinggi kedudukannya dan penuh hikmah. Allah membuat Al-Quran berbahasa Arab supaya yang bisa bahasa Arab bisa memahaminya. Kalau kamu tidak bisa bahasa Arab, berarti itu bukan untuk kamu. Surah Asy-Syu'ara 26 ayat 192-196. Dan sesungguhnya ini adalah wahyu dari Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau menjadi salah satu pemberi peringatan, dalam bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya wahyu ini juga ada dalam kitab-kitab orang terdahulu. Muhammad adalah salah satu dari banyak pemberi peringatan. Ia adalah pemberi peringatan dalam bahasa Arab yang jelas, tapi pesannya sama dengan yang ada dalam kitab-kitab suci yang dibawa oleh pemberi peringatan lain dalam bahasa-bahasa lain. Surah Fussilat 41 ayat 2-3. Turunnya kitab ini dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebuah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan secara rinci, yakni Al-Quran berbahasa Arab untuk orang-orang yang mengetahui. Pikirkan ini sejenak. Allah mengatakan bahwa Dia menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya Muhammad bisa memperingatkan orang-orang di Mekah dan sekitarnya. Dia mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab untuk memperingatkan bangsa Arab. Tapi pertanyaannya, mengapa bangsa Arab perlu wahyu dalam bahasa Arab? Di Arab saat itu sudah ada orang Yahudi dan Kristen, dan menurut Al-Quran, orang Yahudi dan Kristen memiliki kitab-kitab suci yang sah dari Allah. Orang Arab seharusnya bisa saja mendengarkan apa yang dikatakan orang Yahudi dan Kristen tentang kitab mereka. Jadi, kenapa orang Arab masih membutuhkan kitab sendiri dalam bahasa mereka? Orang Muslim saat ini akan berkata, karena kitab Yahudi dan Kristen sudah rusak atau diselewengkan. Tapi sekali lagi, itu bukan yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran menegaskan bahwa kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, adalah wahyu yang benar, terpelihara, dan berotoritas. Menurut Allah sendiri, Al-Quran datang untuk meneguhkan kitab-kitab sebelumnya, dalam bahasa Arab. Surah Al-Ahqaf 46 ayat 12. Dan sebelum Al-Quran ini, telah ada kitab Musa, Taurat, sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran, adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi, Al-Quran meneguhkan kitab-kitab sebelumnya dalam bahasa Arab, supaya orang Arab tahu bahwa kitab-kitab itu adalah firman Allah. Bayangkan logikanya begini, jika kamu adalah orang Arab abad ke-7, lalu kamu melihat orang Yahudi mengklaim bahwa mereka punya kitab dari Tuhan, bagaimana kamu tahu apakah kamu harus percaya pada mereka? Kamu tidak mengerti bahasa Ibrani, bagaimana kamu tahu apakah kitab mereka benar-benar dari Allah? Jawabannya, Allah memberimu kitab dalam bahasa kamu sendiri yang membenarkan kitab-kitab mereka. Menurut Al-Quran, tidak masuk akal kalau Allah mewahyukan kitab kepada suatu kaum jika kitab itu bukan dalam bahasa yang mereka pahami. Surah Fussilat 41 ayat 44 berkata, dan sekiranya kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa selain Arab, tentu mereka akan berkata, mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan secara terperinci? Apakah patut Al-Quran diturunkan dalam bahasa asing, sedangkan Rasulnya orang Arab?
Dengan kata lain, menurut Al-Quran, kalau Allah menurunkan wahyu bukan dalam bahasa Arab, maka bangsa Arab punya alasan sah untuk tidak taat kepada Allah. Surah Al-An'am 6 ayat 155-157 berkata, "Dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang penuh berkah. Maka ikutilah dia dan bertakwalah, agar kamu diberi rahmat, supaya kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan, Yahudi dan Nasrani, sebelum kami. Dan sesungguhnya, kami terhadap apa yang mereka pelajari benar-benar tidak tahu. Atau supaya kamu tidak mengatakan, jika kitab itu diturunkan kepada kami, pasti kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Jika suatu kitab tidak diturunkan dalam bahasamu, maka kamu tidak bertanggung jawab atas isinya." Jadi, apakah Allah menurunkan Al-Quran karena semua wahyu sebelumnya sudah rusak? Tidak, itu hanyalah mitos dari umat Islam. Menurut Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran agar bangsa Arab tidak bisa lagi mengeluh bahwa mereka tidak punya kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Posisi Al-Quran secara garis besar seperti ini. Allah mengutus rasul-rasul kepada setiap bangsa dan mengilhamkan kitab-kitab suci kepada tiap kelompok bangsa. Kitab-kitab tersebut sah dan berotoritas untuk kelompok yang menerima wahyu itu. Hingga awal abad ke-7, bangsa Arab belum menerima wahyu dalam bahasa mereka sendiri. Dan karena itu, mereka tidak bisa begitu saja mempercayai apa yang dikatakan Yahudi dan Kristen tentang Taurat dan Injil, karena bahasanya tidak mereka pahami. Bagaimana orang Arab bisa tahu apakah orang Yahudi dan Kristen mengatakan yang sebenarnya? Maka, orang Arab membutuhkan wahyu dalam bahasa Arab. Itulah sebabnya Allah mengutus Muhammad. Sekarang, karena orang Arab memiliki Al-Quran, mereka bisa membaca Al-Quran. Sementara itu, kelompok lain punya kitab mereka sendiri dalam bahasa mereka masing-masing. Inilah mengapa Allah dalam Al-Quran memerintahkan orang Yahudi dan Kristen untuk mengikuti kitab suci mereka sendiri, bukan Al-Quran. Dalam surah 5 ayat 43, sekelompok orang Yahudi datang kepada Muhammad untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Bagaimana Allah merespons? Bagaimana mungkin mereka datang kepadamu, Muhammad, untuk meminta keputusan padahal mereka memiliki Taurat, di mana terdapat hukum Allah di dalamnya? Perhatikan apa yang dikatakan Allah. Muhammad, kenapa orang-orang Yahudi datang kepadamu padahal mereka sudah punya kitab mereka sendiri? Mereka tidak membutuhkanmu. Engkau adalah utusan untuk bangsa Arab, bukan untuk orang Yahudi. Lalu dalam surah 5 ayat 68, katakanlah, wahai ahli kitab, Yahudi dan Kristen, kalian tidak berpijak pada sesuatu yang kokoh sampai kalian menegakkan Taurat, Injil, dan wahyu yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Orang Yahudi dan Kristen seharusnya mengikuti wahyu yang diberikan kepada mereka. Mereka seharusnya percaya kepada Muhammad. Mereka seharusnya percaya kepada semua nabi. Tetapi mereka tetap harus hidup menurut dan menilai berdasarkan wahyu yang dibawa oleh nabi-nabi mereka sendiri. Allah mengutus seorang utusan untuk setiap bangsa, dan setiap kelompok manusia bertanggung jawab untuk menaati utusan yang diutus kepada mereka dalam bahasa mereka sendiri. Itulah posisi yang dipegang oleh Al-Quran. Lalu, mengapa ini menjadi masalah bagi umat Muslim? Karena teman-teman Muslim kita memberitahu kita bahwa Al-Quran adalah kitab untuk semua manusia dan bahwa Al-Quran hanya bisa dipahami dalam bahasa Arab. Padahal, tujuan diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab, menurut pernyataan Al-Quran sendiri, adalah agar orang bisa memiliki kitab dalam bahasa mereka sendiri, supaya mereka tidak perlu belajar bahasa lain untuk memahami firman Allah. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya sekelompok manusia tertentu, yaitu bangsa Arab di sekitar Mekah, mendapatkan wahyu dalam bahasa mereka sendiri, supaya mereka bisa memahaminya sendiri.
Menurut Al-Quran, kalau bangsa Arab tidak memiliki wahyu dalam bahasa mereka sendiri, mereka akan punya alasan di hari penghakiman. Mereka akan bisa berkata, "Ya Allah, Engkau tak bisa menyalahkan kami karena tidak menaati-Mu. Engkau tidak pernah memberitahu kami apa yang harus kami lakukan dalam bahasa yang kami mengerti." Dan Allah tidak ingin mereka punya alasan seperti itu. Jadi, Dia mengirimkan wahyu dalam bahasa yang mereka pahami, bahasa Arab. Kita sudah membaca ayat-ayatnya. Allah sendiri berkata, "Bagaimana aku bisa menjelaskan lebih jelas dari ini? Aku memberikan bangsa Arab sebuah kitab dalam bahasa mereka, karena mereka tidak bisa begitu saja mempercayai apa yang dikatakan orang Yahudi dan Kristen tentang kitab mereka. Dan aku tidak bisa mengharapkan bangsa Arab untuk menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari bahasa Ibrani atau Yunani hanya untuk bisa memeriksa Taurat dan Injil sendiri. Setiap orang butuh wahyu dalam bahasa mereka sendiri, dan kalau mereka tidak memilikinya, mereka akan punya alasan yang sah di hari penghakiman. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, kata Allah. Jadi, aku turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab untuk orang Arab. Itulah kata Allah. Tapi apa yang dikatakan teman-teman Muslim kita? Apa yang dikatakan para da'i, dakwah? Mereka berkata bahwa semua orang harus hidup menurut dan menilai berdasarkan Al-Quran, sebuah kitab yang diturunkan dalam bahasa yang tidak kita pahami. Mereka berkata bahwa kita harus percaya saja pada apa yang mereka katakan tentang Al-Quran, atau kita harus menghabiskan bertahun-tahun mempelajari bahasa yang tidak kita kuasai. Ini benar-benar kebalikan dari apa yang Allah katakan tentang alasan Dia menurunkan Al-Quran. Justru inilah yang menurut Allah sedang Dia coba hindari. Allah mengatakan bahwa Dia mengutus rasul-rasul kepada berbagai kelompok dalam berbagai bahasa, agar orang-orang bisa memahami perintahnya dalam bahasa mereka sendiri. Tapi kaum Muslim justru mengatakan hal yang sepenuhnya berlawanan. Mereka berkata bahwa kita semua harus menaati sebuah kitab dalam bahasa yang tidak kita pahami. Kalau kamu membaca sumber-sumber Islam, kamu akan menemukan berulang kali bahwa teman-teman Muslim kita sering bertentangan dengan Tuhan mereka sendiri, Nabi mereka sendiri, dan kitab mereka sendiri. Mengapa? Karena mereka harus begitu. Allah sudah mengatakan bahwa Dia mengutus para rasul ke setiap bangsa, dan bahwa setiap kelompok harus menghakimi berdasarkan wahyu yang diturunkan dalam bahasa mereka sendiri. Tapi akhirnya umat Muslim memeriksa kitab-kitab dari kelompok lain dan menyadari bahwa isinya tidak cocok dengan Islam. Kesimpulan logisnya seharusnya adalah Allah dan Muhammad tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi kaum Muslim tidak bisa mengatakan itu, karena itu akan menjadikan mereka murtad. Dan kita tahu apa yang terjadi pada orang yang murtad dalam Islam. Jadi mereka mulai berbohong. Mereka berkata, bertentangan dengan apa yang Allah jelas-jelas katakan dalam Al-Quran, semua kitab lain telah dirusak, dan sekarang semua orang harus menghakimi berdasarkan Al-Quran. Padahal, Al-Quran justru dikatakan Allah sebagai kitab yang diwahyukan agar orang-orang tidak perlu mengikuti kitab dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Dan setelah mereka mulai berbohong, mereka tidak bisa berhenti. Mereka berbohong soal pelestarian sempurna Al-Quran, berbohong soal mujizat ilmiah, berbohong bahwa Muhammad disebut dalam Kidung Agung, berbohong bahwa Islam adalah agama damai, berbohong bahwa Muhammad adalah seorang feminis, berbohong bahwa Aisyah sebenarnya berusia 18 tahun, dan seterusnya. Dakwah adalah penipuan, tidak ada rencana cadangan. Yang aneh adalah para da'i, pendakwah Islam ini, secara psikologis melatih para pengikut mereka untuk hanya mendengarkan mereka, bukan mendengarkan Allah dan Muhammad. Kalau kamu tidak percaya, cobalah eksperimen ini. Pergilah ke teman Muslim kamu dan tunjukkan kepada mereka apa yang Allah katakan tentang alasan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab.
teman-teman muslim kamu tidak akan peduli sedikit pun. Mereka hanya akan pergi ke dai favorit mereka yang akan berkata, "Tidak, Al-Quran adalah kitab untuk semua orang dalam semua bahasa dan semua kitab lain telah dirusak." Dan teman-teman muslim kamu akan percaya kepada dai favorit mereka meskipun dai itu bertentangan dengan Allah sendiri. Islam bukanlah agama ketundukan kepada Allah. Islam adalah agama ketundukan kepada para pembohong kompulsif. Mereka mengharapkan kita untuk menganggap serius kitab mereka, padahal mereka sendiri jelas-jelas tidak menganggap serius kitab itu. Mereka hanya percaya bahwa itu turun gedebuk dari langit. Tetapi mereka tidak mengerti apa isi kitab suci mereka dan apa yang mereka katakan bertentangan dengan isi kitab suci mereka sendiri. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang alasan sebenarnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan bagaimana hal ini bertolak belakang dengan narasi yang Assalamualaikum manittaba'al huda. Para pemirsa channel Raja Kelana yang budiman, kali ini saya tergelitik dengan video tanpa ragi yang menampilkan, kalau tidak salah, ini adalah CCP bule. Semua perkataan, pernyataan, serta kesimpulan si bule ini disadur oleh tanpa ragi dengan dubbing bahasa kita, yang pada intinya menyimpulkan bahwa jawaban Muslim tentang Quran salah dan bertentangan dengan Quran. Bahkan Muslim hanya harus percaya dengan para ulama dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan si bule juga mengatakan bahwa ulama-ulama Muslim adalah pembohong dan melatih Muslim untuk jadi pembohong. Si bule satu ini perlu ditanggapi untuk menunjukkan betapa dia adalah seorang yang dangkal ilmu pengetahuan dan sungguh amat sangat melebih-lebihkan. Dan semua pernyataannya dalam video dubbing tanpa ragi ini adalah pamer kedangkalan ilmunya, kedangkalan berpikirnya, kedangkalan wawasannya dalam menilai dan mengkritisi Quran selaku wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tanggapi pernyataan si bule ini. Hal pertama yang bule ini katakan adalah keluar biasaan gaya bahasa Quran. Bule ini membuat perbandingan dengan roman picisan Romeo and Juliet dan buku-buku roman lainnya. Artinya, si bule ini berkata bahwa gaya bahasa luar biasa Quran tidak bisa dijadikan klaim Quran adalah firman Tuhan kalau karena luar biasa. Karena katanya ada roman-roman yang dia sebutkan tadi yang menurut dia juga luar biasa. Dengar ya, boleh kafir. Ilmu apa yang dihasilkan oleh gaya bahasa karya roman picisan Anda? Jawabannya tidak ada. Nol, saudara bule. Tapi gaya bahasa Quran setelah dibaca menghasilkan banyak disiplin ilmu. Mau tahu apa saja disiplin ilmu setelah membaca Quran? Setelah orang membaca Quran, maka lahirlah ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantik, ilmu balaghah, dan dari ilmu balaghah muncul turunannya ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi' dan ilmu arut. Dan dari ilmu arut turun 16 rumus yang disebut dengan ilmu bahar. Luar biasa, bukan? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, wahai saudara bule? Dan lagian, ya bule, Quran itu
bukan roman, prosa, puisi, ataupun syair. Semua gaya bahasa manusia itu jauh di bawah Quran. Makanya jawaban Muslim atau klaim Muslim itu tidak salah. Yang salah dan konyol itu ente, saudara bule. Kenapa? Karena kamu bule tidak tahu apa-apa tentang Quran, lalu bicara Quran. Kamu seperti tukang koyok yang teriak-teriak jualan obat, sementara ia bukan apoteker. Runyam jadinya, saudara bule. Tahu kan runyam? Kalau tidak tahu, tanya nanti si Tanpa Ragi. Oke? Ikhwan manittaba'al huda. Kemudian si bule mengatakan di hadapan Muslim bahwa Quran itu kurang menarik, kurang mengesankan, dan kurang memberi pencerahan dibandingkan buku telepon. Kamu ini aneh, bule kafir. Membacanya saja kamu tidak bisa, kok bisa menyimpulkan? Jangan berasumsi liar kalau tidak tahu apa-apa, saudara bule. Kalau tidak menarik, tidak mengesankan, dan tidak memberi pencerahan, tapi faktanya dari Quran lahir banyak disiplin ilmu. Bukankah itu bertolak belakang dengan pernyataanmu? Bahkan yang bule kafir saking menariknya ya, Al-Quran itu sangat mengesankan, muncul banyak namanya orientalis. Kenapa mereka muncul? Karena mereka tertarik membaca Quran dari berbagai golongan dan kepercayaan untuk menggali kandungan Al-Quran yang luar biasa ini. Walaupun niatnya untuk memojokkan Quran. Tapi bule, 14 abad sudah berlalu, semua orientalis buntu, mati kutu, hanya menghasilkan celotehan tidak bermutu. Kenapa bule? Karena Allah sudah katakan pada Quran surah At-Taubah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa iyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Sekali lagi bule, jangan berasumsi jika kamu tidak bisa apa-apa. Yang putus asa itu kamu dan para orientalis, bukan Muslim. Saya katakan sekali lagi bule, kalian semua mati kutu jika berhadapan dengan Al-Quranul Karim. Kemudian si bule kafir ini makin garuk pala yang tidak gatal saat disuruh baca dengan bahasa Arab. Dia jadi down sendiri. Masalahnya dia tidak bisa baca. Lalu dia mengeluh, kenapa harus berbahasa Arab? Lalu dia pun membuat asumsi karena kelemahan berpikirnya. Kalau Islam untuk seluruh manusia, kenapa bukti utamanya, kebenarannya hanya bisa dimengerti hanya dalam satu bahasa saja, yaitu bahasa yang tidak dikuasai kebanyakan orang di dunia. Dan bahkan katanya orang Arab sendiri karena ditulis dalam bahasa Arab klasik, dan katanya banyak pakar bahasa Arab klasik yang tidak bisa memahami sebahagian isi Al-Quran. Dengan membawa perkataan seorang ahli bahasa Arab klasik, dan si ahli itu menyatakan 1/5 teks Quran itu tidak dapat dipahami, sehingga menimbulkan kegelisahan klasik dalam hal penerjemahan. Saudara bule, bukan teks Quran yang tidak bisa dipahami. Katakan pada ahli-ahlimu itu bahwa ilmunya belum cukup untuk memahami Quran. Jangan dibalik bule. Kamu yang kurang ilmu dalam memahami Quran, kok kamu bersilat lidah Quran tidak bisa dipahami? Makanya belajar yang banyak boleh.
kuasai disiplin-disiplin ilmu Quran, baru publikasikan pernyataan supaya jangan buat malu diri sendiri. Tapi gimana mau memotivasi Anda? Baca Quran saja Anda tidak mampu. Kamu boleh, ilmumu masih sangat amat kurang untuk mengkritisi Quran. Masih sangat jauh sekali boleh. Bicara soal terjemahan Quran, fungsinya hanya ungkapan umum untuk mendekatkan makna, dan terjemah tidak mampu mencakup semua makna kalimat yang hendak disampaikan Quran. Maka benar untuk mengetahui semua maknanya, gunakan disiplin ilmu Quran, yakni tafsir. Gimana boleh? Puyeng? Mau ngeluh lagi? Nih, coba simak baik-baik ya. Semoga kamu bisa mengerti. Tapi kalau makin puyeng, itu derita lo boleh. Dan ikhwanul fillah juga perhatikanlah baik-baik. Kata zalika pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dalam terjemahan diartikan dengan ini kitab. Padahal arti zalika artinya adalah itu. Kenapa tidak diartikan dengan itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Arab sendiri? Jawabannya, karena makna zalika memiliki 3 makna sesuai hurufnya. Apa maknanya? Perhatikan. Za singkatan dari haza, ini kitab. Lamnya maknal bu'di, jauh, dan kafnya kaful khitab. Kafnya menunjuk orang yang diajak bicara. Lam menunjuk aspek yang jauh, dan haza menunjukkan ini yang dekat. Satu kalimat ini saja sudah menguraikan banyak hal. Apa itu? Boleh? Saat Quran turun, banyak orang yang menuduh Muhammad itu kitab karya kamu. Itu kitab karya kamu, kata mereka. Kami ragu dengan kitab itu. Kitab itu karanganmu sendiri. Maka dijawablah dengan zalika oleh Allah, sehingga maknanya haza, ini kitab, lam, jauh dari apa yang kamu tuduhkan itu. Kitab ini berasal dari hakikat yang jauh yang tidak bisa kamu jangkau. Sudah nampak kedalaman dan kejelasan maknanya boleh? Inilah gaya bahasa Quran yang mau kamu kritisi dengan modal nafsu. Sekali-kali Anda tidak akan mampu. Kemudian yang kedua, satu lagi ya. Kata raiba artinya ragu. Orang Arab tahunya ragu adalah sakkun, yakni sebahagian yakin, sebahagiannya tidak. Itu sakkun. Tapi raiba yang Allah firmankan, kenapa? Karena kata raibun ini memiliki 3 makna. Apa itu? Perhatikan lagi, boleh? Makna raibun yang pertama adalah sakkun. Lalu yang kedua tuhmatun fi sakkin. Dan yang ketiga wala hujjatun fi raibi. Yang pertama artinya ragu. Yang kedua menuduh yang diragukan itu. Lalu yang ketiga tidak punya dalil dengan tuduhan itu. Nah itulah. Gimana menurut kamu boleh? Luar biasa kan Al-Quran itu? Jelas dan dalam sekali maknanya, bukan? Sudah paham? Atau makin puyeng? Ya derita lo kalau begitu. Jadi tidak ada kontradiksi bro, boleh. Tapi saraf di kepalamu yang sembraut dan kusut. Ilmunya tak sampai. Jangan nyalahin Allah. Tahu dirilah bung. Ente dan ahli yang Anda katakan hanyalah manusia yang ilmunya cuma setetes dari lautan yang luas. Ngelunjak menyalahkan Quran. Itu namanya edan bro bule. Bro bule, belajar Quran itu pada ahlinya. Jangan belajar Quran pada orang bahlul, supaya bro boleh mendapatkan yang betul. Sebab kalau tidak, fitnah-fitnah yang akan keluar dari pikiranmu yang konyol.
semua pikiran konyol yang kamu ungkapkan tentang para ulama kami, itu karena kedangkalan ilmu dari pemikiran yang lemah dan tidak percaya diri dan ketidakpercayaan diri yang amat rendah. Untuk menjawab semua tuduhanmu pada ulama Islam yang kamu fitnah pelin-pelan tentang Quran, entah dari mana kamu dapatkan informasi busuk itu, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadwijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sungguh orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ikhwan manittaba'al huda. Selanjutnya, boleh ini membacakan terjemahan ayat-ayat Al-Quran, lalu dia kait-kaitkan dengan logika amburadulnya dan memberikan kesimpulan sendiri dengan rasa puas sendiri, padahal nilainya mentah, asam dan berulat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kesimpulannya mentah tidak bermutu, asam penuh fitnah, dengan mengatakan Allah dan Rasul tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dan berulat karena ada dengki dan congkak yang didalangi iblis dalam hatinya. Apa alasannya? Alasannya adalah, dengar boleh, hal yang kau lakukan itu, pertama, si bule ini tidak punya kapasitas dalam mengkritisi Quran, karena tak satu pun disiplin ilmu Quran yang ia miliki. Tahu malu lah bro. Kedua, si bule hanya modal terjemahan. Yang kita tahu terjemahan itu fungsinya hanya untuk mendekatkan makna, karena terjemahan tidak mampu mengungkapkan semua makna kata dalam Quran. Jadi hanya kulitnya saja yang ia dapatkan, tapi lagaknya di atas angin. Tahu malulah bro. Tiga, si bule hanya membaca terjemahan Quran beberapa ayat, lalu mengkait-kaitkan dengan logika dan kerangka pikiran yang sudah dibangunnya sendiri. Sementara surah Quran itu 114 surah, bung. Lalu kamu ngambil kesimpulan sendiri. Objektif dong bro, jangan memperbodoh diri sendiri. Keempat, si bule membaca terjemahan Quran layaknya sama membaca Bibelnya si tanpa ragi, yang memang karangan manusia. Manalah bisa bro, Anda menggonggong pohon yang salah bro. Pakai akal setidaknya sedikit saja bro. 5. Si bule ini tidak percaya diri dengan dirinya sendiri dan sangat amat malas belajar, lalu ingin minta keringanan supaya Quran jangan pakai bahasa Arab. Tabiat kamu ini bro sama persis dengan pemikiran orang Kristen, karena merasa tidak mampu menjalankan apa yang ada dalam Taurat, sehingga mengadang-adakan konsep penebusan dengan memfitnah Yesua anak Maria mati untuk dosa-dosa mereka. Cuma bedanya Kristen dengan si bule ini, dengan Quran yang dibahasnya, memang untuk dia juga Quran itu diberikan karena dia adalah umat akhir zaman, dan kepada siapapun manusia dimanapun ia berada. Kok tidak bertanggung jawab sekali kamu bro? Ikhwan manittaba'al huda. Mumpung kita pada pokok bahasan ini, maka bersama si bule ini mari kita belajar kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dengar bro bule, jawabannya adalah, pertama,
bahasa Arab itu memiliki kelebihan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain di seluruh dunia. Bahasa Arab memiliki keistimewaan dalam hal kefasihan, kejelasan, dan luasnya makna yang dapat diungkapkan, sehingga dapat menampung makna-makna sehingga pesan Allah dimengerti oleh manusia. Bahasa Inggris, Italia, Rusia, Spanyol, dan bahasa apapun yang Anda katakan tadi, ya boleh, itu tidak bisa. Dan Allah jelas menginformasikan hal itu dalam surah Hud ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladunni hakiman khabir. Min ladun hakim khabir. Alif lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. 2. Bangsa dan bahasa Nabi yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bangsa berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dalam bahasa Arab, dan masyarakat pada saat itu juga menggunakan bahasa Arab di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah terjemahan-terjemahan yang dibaca oleh si bule dengan penuh nafsu dan dangkal ilmu pengetahuan. Hal ini termaktub dalam surah Ibrahim ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyina lahum. Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian pada surah Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi azanihim wa qarrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunaduna min makanin ba'id. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasulnya orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi semua orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Lalu pada surah Al-An'am ayat 155 dan 156. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. An taqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatain min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Dan ini adalah kitab Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutlah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Kami turunkan Quran agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani, dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.
Terjemahan yang saudara boleh baca adalah hujjah Quran kepada orang-orang Arab di mana Quran diturunkan. Tapi tetap saja Nabi Muhammad dan Quran diperuntukkan untuk semua manusia karena firman Allah pada surah Al-Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadallahu mitsaqal nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum litu'minunna bihi wa litansuranna qala aqrartum wa akhastum ala zalikum usri qalu aqrarna qala fashhidu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ini perjanjian antara Allah dengan nabi-nabi yang sudah diutus kepada semua bangsa selain Arab, seperti yang kau katakan dalam videomu. Yang pada gilirannya pesan-pesan Allah yang diamanahkan kepada Nabi dan Rasul yang sudah diutus sebelum Rasul Muhammad itu disempurnakan oleh Allah ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kitab suci yang dibawanya, yakni Al-Quran. Ini legalitas Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad bahwa ia diutus untuk seluruh manusia. Kemudian pada surah As-Saba ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apakah terjemahan ayat-ayat ini akan kamu abaikan lalu mengatakan itu kontradiksi dalam internal Quran? Sejauh mana kamu akan memamerkan jahil murakkab kamu di depan banyak orang, bro bule? Ketiga, menjaga keaslian wahyu. Dengan diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, ya bule, keaslian dan kemurnian wahyu ilahi dapat terjaga dari perubahan atau distorsi yang mungkin terjadi jika diturunkan dalam bahasa lain. Bahasa Al-Quran tidak bisa digotak-gatik manusia, meskipun orang Arab sendiri. Karena bahasa Al-Quran jauh melampaui bahasa Arab sendiri, baik dari sistematika bahasa, balaghah, dan makna. Apatah lagi orang bangsa Arab atau bule yang kayak Anda. Apatah lagi kalau bahasanya orang bukan Arab atau kayak bule sendiri. Kemudian surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Lalu yang keempat, memudahkan pemahaman. Bahasa Arab yang fasih dan jelas membantu masyarakat pada masa itu dan generasi selanjutnya untuk memahami ajaran Al-Quran dengan baik. Sebagaimana termaktub
dalam surah Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ammil kitab ladaina la'aliyun hakim. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah ummul kitab di Lauhul Mahfuz di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Dijadikan Quran bahasa Arab supaya manusia, baik Arab maupun tidak, untuk berpikir dan memahaminya. Fungsikan akal, belajar yang tekun, berusahalah sekuat kemampuan. Jika kemampuanmu tidak cukup, ikutlah kepada ahli yang memahaminya. Jangan karena kamu tidak mampu, kamu uring-uringan dan konyolnya memfitnah para ulama yang kompeten dengan pembohong kompulsif. Kamu orang waras, apa gimana boleh? 5. Kekayaan budaya dan sastra. Bahasa Arab memiliki sejarah panjang dalam sastra dan budaya, sehingga penurunannya dalam bahasa ini memberikan nilai tambah dalam memahami pesan-pesan Al-Quran secara lebih dalam. Supaya kamu berpikir 1000 kali untuk mengkritisi Quran boleh, saya akan paparkan pada kamu makna satu huruf saja dalam Quran, yakni ba, huruf ba. Nah, ba ini ada 13 makna. Yang pertama, ba lisoki, huruf ba yang bermakna penyertaan atau melekatkan. Kemudian yang kedua, ba qasam. Fungsinya ba ini adalah sebagai harfu qasam atau sumpah, selain waw dan ta yang biasa kita dengar, billahi, wallahi, tallahi. Lalu yang ketiga, ba huruf zaid wa taukid. Huruf zaid wa taukid. Huruf ba bisa digunakan sebagai huruf tambahan atau huruf penguat. Keempat, ba zorob makan bermakna fi. Fungsi selanjutnya huruf ba adalah sebagai zorob makan, bermakna fi, artinya tempat. Yang banyak kita temukan bahwa ketika kita ingin menunjukkan tempat, ada dalam bahasa Arab atau dalam Quran itu sendiri menyatakan memulai dengan ba, padahal maknanya adalah fi, dengan kalimat menunjukkan tempat. Kelima, ba sababiyah. Ba sababiyah digunakan pada suatu jumlah untuk menunjukkan sebab. Lalu keenam, ba isti'anah. Huruf ba yang digunakan sebagai fi'il, yaitu sebuah kata kerja dan tidak akan terlaksana kecuali dengan isti'anah yang lain. Ketujuh, ba ta'widun. Huruf ba yang digunakan sebagai ta'widun atau pengganti. Fungsi ini banyak digunakan dalam barter jual beli. Kedelapan, ba litta'allil. Fungsi selanjutnya huruf ba adalah sebagai taklil atau sebab dari sebuah hukum itu muncul. Perbedaan dengan ba sababiyah. Ba betaklil lebih khusus untuk membahas masalah sebab hukum. Kemudian kesembilan, ba li ta'addi atau nakli. Ba ta'addi digunakan untuk mengubah fungsi fi'il yang sebelumnya adalah fi'il lazim, tidak memiliki maf'ul bih, memiliki fungsi seperti fi'il muta'addi. Kesepuluh, ba lil musabahah. Fungsi selanjutnya dari huruf ba adalah sebagai musabahah atau membawa serta. Biasanya ba musahabah itu bermakna ma'a atau beserta atau bersama. Lalu yang ke-11, ba muzawwajah. Ba muzawwajah adalah ba yang memiliki makna an. Ke-12, ba listi'la'i. Ba isti'la'i adalah ba yang bermakna sama seperti ala. Lalu yang ke-13, ba bermakna ila. Singkatnya,
Pilihan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran bukan hanya karena faktor historis dan geografis, tetapi juga karena keunggulan bahasa itu sendiri dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi secara tepat dan efektif kepada umat manusia. Ikhwan manittaba'al huda, keluasan dalam bahasa dan terminologinya konstan dan solid dalam struktur bahasa, keragaman dalam perubahan, dapat diberikan tanda baca, memiliki derivasi, dan lain sebagainya. Bahasa Arab memiliki sistem akar kata-kata yang lengkap dengan arti dasar yang saling berkaitan, sehingga dapat menjaga makna kata dan idenya dari perubahan sosial dan penafsiran yang subjektif. Di samping itu, telah mengalami dokumentasi leksikal yang final sejak zaman jahiliyah. Karenanya, aspek historis bahasa Arab tidak mempengaruhi kemampuan Muslim hari ini untuk memahami makna yang benar terhadap bahasa wahyu ini. Jadi, problem historisitas terhadap bahasa Arab sebagai bahasa wahyu dan kenabian seperti yang terjadi dalam kepercayaan lain sudah tidak akan terjadi lagi. Sebagaimana terjadi pada Taurat, bahasa Ibrani digotak-gatik oleh orang yang punya bahasa, begitu juga Injil yang berbahasa Aram digotak-gatik oleh orang yang berbangsa Aram. Selain itu, bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat tua dan terjaga. Semakin tua sebuah bahasa, semakin kaya dengan kosakata, semakin sempurna gramatikalnya, dan banyak simbol-simbol makna. Dengan beberapa tipologi eksklusif ini membuat bahasa Arab sebagai bahasa paling sempurna di antara semua bahasa yang ada. Menurut Ibnu Faris 395 ahli bahasa, ketika Allah Ta'ala memilih bahasa Arab untuk menjelaskan firman-Nya, menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang lainnya kemampuan dan tingkatannya di bawah bahasa Arab. Makna ayat dalam tafsir Muyassar disebutkan, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab agar umat Nabi Muhammad memahami dan merenungkan makna-makna dan hujjah-hujjahnya, dan sesungguhnya ia di Lauhul Mahfuz di sisi Allah benar-benar memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi. Muhkam bermakna jelas tanpa ada perselisihan dan pertentangan padanya di dalam pemahaman. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih lagi jelas supaya dipahami, yakni agar kaum muslimin dapat memahami dan merenungkannya seperti yang disebutkan dalam ayat melalui firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 195. Al-Quran itu jelas kemuliaannya di kalangan Mala'ul A'la, para malaikat, agar penduduk bumi memuliakannya, membesarkan dan mentaatinya. Kemudian dari penjelasan uraian ini teranglah bahwa Allah sengaja menurunkan Al-Quran yang suci dalam bahasa Arab, karena setiap nabi diberikan kitab dengan bahasa kaumnya, dan kitab wahyu Allah yang terakhir diperuntukkan untuk semua manusia dengan bahasa yang sangat fasih, yang menerangkan maksud kandungannya dan mudah dipahami. Ini hanya bisa ditangkap oleh bahasa Arab yang memiliki kekayaan linguistik. Menurut Imam Suyuti, bahasa Arab memiliki banyak sinonim yang tidak dimiliki bahasa lain. Semua orang yang berilmu mengetahui hal ini. Keistimewaan bahasa Arab. Umat Islam meyakini bahasa Arab lebih istimewa dari bahasa lain karena merupakan bahasa Al-Quran, pedoman hidup umat Islam. Bahasa ini digunakan dalam beribadah, ilmu-ilmu, dan sastra Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama yang mengarahkan kemampuannya dalam menyingkap rahasia Al-Quran, karena teks Al-Quran
merupakan sumber utama keilmuan bagi seluruh orang muslim. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar kecuali dengan bekal bahasa Arab. Menyepelekan dan menggampangkan akan mengakibatkan lemah dalam memahami berbagai permasalahan agama. Karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan umat Islam mempelajari bahasa Arab sekuat kemampuannya, sehingga dia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, dan dengannya dia bisa membaca kitabullah. Dengan mempelajari bahasa Arab lebih mudah dalam menghafalkan, memahami, mengajarkan, dan mengamalkan isi Al-Quran. Dengan modal bahasa Arab akan mudah pula dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafalkan, menjelaskan, serta mengamalkannya. Dan yang perlu dipahami, hubungan bahasa Arab dengan agama Islam membuat bahasa ini istimewa dibandingkan bahasa lain. Hubungannya dengan Al-Quran juga menjadikan sebab kuat dan kekalnya bahasa Arab tersebut. Karenanya sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam menjaga dan mendalami bahasa Arab sesuai kemampuannya. Demikian tanggapan untuk menunjukkan kepada sebule dan tanpa ragi yang mendubing video tersebut betapa tidak kompetennya kedua orang ini hingga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang amat berlebihan, bahkan tidak tahu malu. Dan bagi kita semua, siapapun Anda, para pemirsa, semoga uraian ini menambah wawasan bagi kita semua dan bermanfaat tentunya. Assalamu ala manittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.